Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai tes wawancara PPG Prajabatan pada kompetensi 9 dan 10, yaitu Resilience dan Value Difference. Nah, kita akan bahas pertama mengenai resilience atau resiliensi. Apa itu resiliensi? Resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit dan pulih ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. Berarti di sini, resilience itu adalah kemampuan kita untuk bangkit dari kegagalan, untuk terus berjuang setelah gagal. Jadi walaupun kita gagal melaksanakan sesuatu untuk mencapai tujuan kita, tetapi kita memiliki kemampuan untuk bangkit kembali. Nah, itulah yang dimaksud resilience. Kemudian dari PPG GTK Kemendikbud menyebutkan bahwa terus berupaya, fokus, dan positif saat mencapai tujuan yang ingin dicapai, serta bangkit kembali saat menghadapi kegagalan mencapai tujuan. Nah, sama ya, sama. Nah, di dalam resilience itu diartikan bahwa kita tetap fokus pada tujuan kita, walaupun sempat gagal, tetapi tetap melaksanakan untuk mencapai tujuan kita. Kita melakukan usaha untuk mencapai tujuan kita. Jadi, walaupun kita beberapa kali gagal, tetapi kita harus tetap fokus terhadap tujuan yang ingin dicapai. Kira-kira seperti itulah yang dimaksud dengan resiliensi. Nah, saya garis besar di resiliensi ini pada fokus pada tujuan, kemudian bangkit kembali saat gagal, kemudian yang ketiga adalah pantang menyerah, dan yang keempat adalah optimis. Nah, ini untuk mempermudah Bapak Ibu memahami apa yang dimaksud dengan resiliensi. Yang pertama adalah kita harus tetap fokus pada tujuan. Apapun yang kita hadapi, apapun tantangannya, apapun kata orang, misalkan orang mencemooh kita dalam melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan kita, tetapi kita tetap harus fokus, tidak mendengarkan kata orang lain. Nah, ini perlu dimiliki oleh Bapak Ibu, sifat tetap fokus pada tujuan. Kenapa? Karena nanti di saat kita bekerja, saat mengajar, maka Bapak Ibu harus tetap pada pendiriannya untuk mencapai visi atau tujuan Anda. Kemudian yang kedua adalah bangkit kembali saat gagal. Nah, saat kita melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan, tetapi ternyata kita gagal, maka kita harus kembali bangkit dari kegagalan tersebut. Walaupun kita gagal beberapa kali, maka kita harus tetap untuk ingin mencapai tujuan yang kita inginkan. Beberapa tokoh ilmuwan sudah bisa menjadi contoh kita untuk mencapai tujuannya. Gagal, coba kembali, gagal, coba kembali, gagal, coba kembali, sampai mereka berhasil mencapai tujuan mereka. Kemudian yang ketiga adalah pantang menyerah. Nah, di sini Bapak Ibu harus memiliki sifat pantang menyerah sebagai guru. Ketika murid-murid Anda belum memahami materi pelajaran, maka Bapak Ibu jangan menyerah untuk terus menjelaskan, terus mendidik siswa Anda. Karena itu, sangat penting bagi karakter seorang guru, yaitu guru yang pantang menyerah untuk mendidik siswanya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian yang keempat adalah optimis, ya, kira-kira sama dengan pantang menyerah ya. Nah, yang empat ini seperti yang saya katakan tadi adalah untuk mempermudah memahami apa sih yang dimaksud dengan resiliensi. Nah, kemudian kita bahas mengenai mengapa ini dinilai, mengapa resiliensi itu dinilai. Di sini, asesor ingin melihat Anda bahwa Anda adalah orang yang optimis
bisa mencapai tujuan atau cita-cita. Jadi, Bapak Ibu harus memperlihatkan bahwa Anda adalah orang yang selalu optimis, orang yang pantang menyerah, orang yang bisa bangkit kembali dari kegagalan. Itulah yang ingin dilihat oleh asesor. Itulah yang diinginkan oleh Kemendikbud atau pemerintah kita atau negara kita adalah ingin mengerjakan atau memperkerjakan, ingin memperkaryakan orang lain yang tidak mudah putus asa, orang yang mampu bangkit kembali dari kegagalannya. Itulah yang diinginkan oleh negara, adalah orang yang tidak cepat menyerah. Berikutnya, bagaimana menunjukkan resiliensi ketika wawancara? Bapak Ibu, tunjukkanlah bahwa Anda adalah orang yang terus berjuang untuk mencapai tujuan. Walaupun Anda gagal, tapi Anda tidak berhenti memperjuangkan tujuan maupun cita-cita. Nah, ketika nanti ada pertanyaan mengenai, ketika misalkan contoh pertanyaannya ini, jika Bapak Ibu di dalam mengajar ada siswa Anda tidak memahami penjelasan Anda, apakah Bapak Ibu akan berhenti menjelaskan kepada mereka atau bagaimana? Nah, maka Bapak Ibu jawab saja, saya akan tetap terus membimbing siswa tersebut. Saya akan terus mengajar siswa tersebut. Kemudian misalkan ketika Anda bercita-cita ingin berprestasi, tetapi begitu Anda melakukan usaha yang terus-menerus, tetapi ternyata Anda gagal. Bagaimana sikap Anda? Maka jawablah dengan, saya akan terus memperjuangkan apa yang saya cita-citakan. Saya akan terus belajar lagi, meningkatkan cara belajar saya untuk mencapai tujuan itu. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum melaksanakan tes substantif, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi kami untuk memesan soal tes substantif dalam bentuk e-book ya. Bentuk e-book ini dalam satu file PDF. Silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui 081 803 358 023. Baik, kita bahas yang kompetensi ke-10 yaitu value difference. Artinya kita menghargai perbedaan. Nah, seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, negara kita itu siswa-siswi yang akan kita hadapi adalah memiliki beberapa perbedaan baik individu, budaya, kemudian latar belakang keluarganya. Nah, itu Bapak Ibu harus mampu menghargai perbedaan mereka. Baik, di sini dijelaskan bekerja secara efektif dengan peserta didik dengan beragam budaya, gaya interpersonal, kemampuan, motivasi, dan latar belakang mencari dan menggunakan kemampuan unik, wawasan baru, dan ide-ide dari individu yang berbeda. Nah, di sini berarti kita harus memiliki sifat atau sikap menghargai perbedaan yang dimiliki oleh siswa kita. Misalkan perbedaan budaya, maka kita harus bisa menghargai bila perlu. Bapak Ibu, itu adalah caranya Bapak Ibu dalam menghargai itu yaitu mengapresiasi, membesarkan hatinya, memberikan jempol terhadap budaya yang berbeda. Kemudian gaya interpersonal atau individu yang berbeda kita harus mampu menghargai. Misalkan siswa kita lebih lambat dalam memahami pelajaran, maka kita itu harus mampu menghargainya. Begitu juga dengan motivasi, latar belakang, kita dimampu untuk mencari dan menggunakan kemampuan unik, wawasan baru, dan ide-ide dari individu yang berbeda. Nah, maka di sini saya garis besarkan dalam menghargai perbedaan ini, kita harus mampu bertoleransi, kemudian menghargai segala bentuk keberagaman. Nah, ini hanya untuk memudahkan Bapak Ibu memahami apa sih yang diinginkan asesor nanti tentang menghargai perbedaan. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Mengapa mengapa menghargai perbedaan ini dinilai dalam tes wawancara?
asesor ingin melihat Anda bahwa Anda adalah orang yang mampu menghargai perbedaan. Nah, berarti pakailah sudut pandang kepada asesor. Artinya, kita memperlihatkan bagaimana sikap kita menghargai perbedaan yang ada di dalam kita sebagai guru. Karena guru itu adalah orang yang akan mengajar berbagai perbedaan-perbedaan individu nanti. Ya, jadi Bapak Ibu harus memiliki sikap menghargai perbedaan. Jangan memperlihatkan sikap yang tidak menghargai perbedaan tersebut. Berikutnya, bagaimana menunjukkan valuing difference ketika wawancara. Anda memperlihatkan bahwa Anda adalah orang yang mampu mengapresiasi budaya orang lain, orang yang senang berteman dengan orang yang berbeda suku, orang yang selalu membesarkan hati, orang yang berbeda suku, budaya, agama. Artinya di sini kita pakai sudut pandang sebagai guru ya. Ketika kita melihat adanya perbedaan di siswa kita, adanya perbedaan agama, adanya perbedaan suku, adanya perbedaan budaya, maka di situ Anda sebagai guru harus mampu memperlihatkan sikap, ya, sikap mengenai bagaimana Anda mengapresiasi budaya yang berbeda tersebut. Setiap siswa, Bapak Ibu harus angkat martabatnya mengenai budayanya agar siswa kita itu bangga, agar siswa kita itu senang, agar siswa kita itu merasa dihargai. Nah, itulah yang kita perlihatkan nanti saat sesi wawancara. Misalkan nanti Bapak Ibu ditanya, bagaimana pendapat Anda ketika ada siswa yang berbeda agama, dia minoritas, dan ia izin untuk melaksanakan ibadahnya, ibadah hari besar. Bagaimana sikap Anda? Apakah Anda akan tidak memberikannya izin? Apakah memberikannya izin? Nah, ini dapat dilihat dari hal sederhana ini ya. Maka Anda memperlihatkan memberikan izin kepada siswa tersebut. Atau nanti dengan contoh-contoh soal yang lain Bapak Ibu akan ditanya ya. Jadi Bapak Ibu harus memiliki sikap bisa menghargai perbedaan yang ada. Nah, baik Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan banyak terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.